Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo minasang, konnichiwa. Runi Eriska desu. Alright guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat selalu dan pastinya dilimpahkan banyak rezeki di setiap harinya ya. Amin ya rabbal alamin. Alright guys, jadi ini kita kedatangan bintang tamu tiap hari terus dia ada di rumah ya. Ya ini adalah masku, yaitu suami aku guys, yaitu Han Ji Pyong. Enggak, bukan. Han Ji Pyong itu apa? Jadi kita pengen nuansa startup gitu guys, gitu. Jadi aku jadi Soldalmi, mas aku jadi Han Ji Pyong gitu, mentor ya, gitu. Apa sih? Oke guys, jadi di sini kita pengen jawabin pertanyaan dari suatu postingan di Instagram ya. Jadi di sini ada postingan Instagram gitu, nama postingannya itu adalah kapan nikah. Jadi ini tuh adalah kayak semacam pertanyaan-pertanyaan yang harus kita orang sebelum menikah. Sebelum nikah, apa-apa yang harus kita pikirkan gitu sebelum nikah gitu. Harus disiapin apa aja gitu. Iya, meskipun sebenarnya kita udah nikah gitu, jadi kita harus kita mesti jawabin gitu. Pertanyaan pertama, jadi pertanyaan pertama ini adalah pembagiannya mulai dari uang dan pekerjaan ya. Jadi uang dan pekerjaan, jadi nomor satu. Jadi pilihannya ada tiga nih guys, ada tiga nih. Jadi apakah istri satu boleh bekerja atau boleh tidak, dua tidak boleh bekerja, dan ketiga harus bekerja. Ini yang jawab harus suami karena aku istri. Oke, fine. Jawab. Apakah istri harus bekerja? Jawabannya boleh bekerja. Biar cuan. Enggak. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Syarat ketentuan berlaku. Berlaku. Kayak apa? Kayak kupon. Enggak kan, karena sudah beristri toh. Jadi yang beristri mas. Kan sudah bersuami. Terus. Jadi kalau istri mau bekerja itu harus minta izin dulu ke suami. Dan itu suami juga harus mengizinkan. Kalau diizinkan kepada suami, nah itu istri baru bisa bekerja. Istri bekerja itu harus satu, dapat izin dari suami. Kedua itu harus bekerja sesuai syariat agama Islam. Kan kita Islam. Maksudnya syariat agama Islam itu kalau bekerja itu harus menutup auratnya. Nah itu sama, ya kan udah bersuami, jadi harus menjaga diri dari laki-laki lain gitu. Istri bekerja harus apa? Harus sesuai ketentuan dan berlaku. Ada ketentuan dan berlakunya guys gitu. Oke. Udah. Oke, jadi itu dia guys ya pertanyaan yang pertama. Oke, jadi yang kedua, apakah menjadi masalah jika penghasilan istri lebih besar atau istri belanja tanpa izin? Jadi untuk pertanyaan kayak ini pilihannya ada dua. Jadi apakah menjadi masalah jika penghasilan istri lebih besar, atau kedua istri belanja tanpa izin suami? Jadi yang mana yang masalah lebih besar gitu? Penghasilan istri lebih besar dari suami itu tidak masalah. Yang jadi masalah kalau penghasilan besar terus istri itu menyombongkan diri ke suami dengan gajinya, karena saya lebih gaji besar ya itu yang jadi masalah. Kayak gini. Oke. Jadi intinya enggak, meskipun intinya kalau istri penghasilan lebih besar daripada suami, tapi istri itu harus juga tahu diri. Istri itu harus menghormati suami gitu. Meskipun suami gajinya lebih sedikit. Oke, jadi buat wanita-wanita karir di luar sana ya, kalau misalnya gaji kalian lebih tinggi daripada suami kalian gitu, kalian harus tetap menghargai suami kalian, karena kalau dalam ajaran Islam suami itu adalah imam gitu. Jadi tetap aja mau kamu presiden, mau kamu apa gitu, tetap aja derajat yang paling tinggi dari kamu itu adalah suami gitu. Buat kalian yang perempuan yang udah nikah gitu ya. Iya. Oke, jadi pertanyaan ketiga. Apa itu? Siapa yang mengatur keuangan dan bagaimana pembagian uang belanja? Ini adalah pertanyaan yang harus aku jawab. Bukan aku yang jawab. Ini udah wewenangku ini pertanyaannya ketiga. Jadi siapa yang mengatur keuangan dan bagaimana pembagian uang belanja? Yang mengatur. Enggak. Ini sesuai dengan
keuangan rumah tangga kita ya, biar istri saya jelasin. Oh ya, oke, biar oke, jadi siapa yang mengatur keuangan? Ya, itu adalah aku. Sudah tertulis ini adalah CEO ya, tulisannya CEO. Jadi CEO ini maksudnya adalah CEO rumah tangga ya. Jadi dipaksakan pakai baju itu. Oke. Tapi Mas juga pakai baju mentor. Jadi mentor ini adalah pembimbing gitu. Jadi tetap aja aku yang ngatur keuangan tapi dibimbing oleh suami gitu. Jadi inilah tujuannya kita pakai baju seperti ini guys. Jadi CEO rumah tangga dan mentor rumah tangga gitu. Udah jawabannya apa? Kayak jawabannya. Apa sih pertanyaan? Ini aku bacain. Siapa yang mengatur keuangan dan bagaimana pembagian uang belanja? Udah apa? Oke, yang ngatur uang tadi kan udah aku jawab. Jadi yang ngatur uang dalam rumah tangga ini sebenarnya aku gitu kan, aku. Dan pembagian uang belanja ini jadi karena kita ini sekarang posisinya ini adalah masuk kerja, aku juga kerja, sama-sama kita kerja di luar gitu, kayak menghasilkan gaji gitu kan, dua-duanya gitu sekarang ya, posisi sekarang gitu. Dan cara pembagiannya itu kan aku juga nabung, mas aku juga nabung gitu kan, masing-masing gaji kita kan intinya harus ditabung gitu kan, intinya masing-masing gitu. Nah pembagian uang belanja itu, nah jadi dari gaji aku itu kan udah ada tuh biasanya pembagian belanja itu kan ada tuh terbagi-bagi. Jadi ada kayak biaya pokok, biaya makan, terus biaya listrik, air, gas, sewa apartemen gitu dan lain-lain gitu. Nah itu tuh terbagi-bagi guys gitu, jadi biar nggak bingung, gaji aku yang dipotong sama air, listrik, gas dan lain-lain. Sedangkan kalau kayak kebutuhan pokok, kayak misalnya belanja makan, belanja ini makan di luar, pokoknya yang segala tentang konsumsi lah gitu, nah itu dari gaji suami aku guys gitu. Jadi tetap aja kita gajinya dipotong bareng sama kehidupan selama di sini. Nah terus sisanya itu kita tabung di masing-masing tempat kita yang kita udah percayain gitu guys gitu. Misalnya kalau aku kan sekarang, kalau kalian lihat di video sebelumnya kan, aku sekarang udah pakai reksadana gitu ya. Nah aku biasa taruh beberapa lah penghasilan aku di reksadana gitu. Intinya kita sama-sama di sini berjuang untuk masa depan yang lebih baik gitu guys. Amin, doain masa depan kita bagus ya. Apa sih? Udah, itu aja. Yang keempat, apakah gaji suami akan diberikan pada istri untuk dikelola? Apakah istri hanya diberi uang belanja sementara sisanya dikelola suami? Berarti ini nyambung sama pertanyaan sebelumnya loh guys. Ini yang jawab siapa? Ya kamu kan apakah semua gaji suami akan diberikan pada istri untuk dikelola, atau apakah istri hanya diberi uang belanja sementara sisanya dikelola oleh suami? Ini jawaban saya jawab untuk saat ini ya. Untuk saat ini maksudnya kehidupan di sini kan, kalau istri pasti wajib dikasih uang bulanan, maksudnya buat nafkah kan. Nah untuk saat ini tiap bulan saya kasih berapa buat 1 bulan. Nah, terus sisanya ditabung. Iya udah, jadi benar penjelasannya sama yang sebelumnya ya mas ya. Iya. Benar gitu. Tapi kalau istri aku minta sesuatu, mas beliin baju, itu baru aku kasih uang ini uang gitu. Emang gitu? Iya lah, mas mau keji, mas mau ini. Iya kan? Tapi kadang-kadang sih guys tuh, kadang-kadang sih ya. Iyalah. Oke, jadi yang selanjutnya nih, apakah salah satu pasangan memiliki sifat boros dan apa pendapatnya mengenai tabungan masa depan, tabungan pendidikan anak? Kita belum punya anak sih guys, jadi kita masih lebih mikirin tabungan untuk masa depan. Pokoknya masa depan kita kan nggak tahu apa yang terjadi di masa depan yang akan datang gitu. Jadi intinya kita ngumpul dan bekerja selagi kita mampu gitu guys. Oke, jadi bagaimana jawabannya nih? Apakah salah satu pasangan memiliki sifat boros dan apa pendapatnya? Jadi yang paling boros. Aku mau mengatas kejujuran, yang paling boros siapa di sini? Udah kelihatan banget masih kelihatan banget. Dari kalian lihat aku pakai baju CEO sama baju mentor, kalian pasti udah ngerti lah siapa yang paling boros di sini. Jadi yang paling boros siapa? Nih, istriku udah paling boros sekali nih. Oke guys, jadi aku jujur, aku yang paling boros lah di sini. Soalnya kalau kalian lihat kan akhir-akhir
akhir-akhir ini kan aku juga sering nge-YouTube kan, sering konten juga di rumah gitu kan, dan otomatis aku juga kadang sering butuh barang yang pengen aku review gitu guys gitu. Jadi kadang aku beli ini gitu kan, dan pasti kalau aku beli sesuatu itu pasti akan bermanfaat juga gitu loh guys, untuk kehidupan sehari-hari gitu guys, yang pastinya akan aku pakai. Gak mungkin aku kayak aku beli barang udah itu aku review doang terus udah itu aku buang, enggak guys. Intinya kalau aku review barang itu pasti sesuatu hal yang aku penasaran banget terus bakal aku pakai di kehidupan sehari-hari guys gitu. Nggak mungkin aku review udah itu buang aja, nggak mungkin gitu. Jadi sekarang sifat dan kebiasaan. Oke. Sekali ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama lagi dari sesi sifat dan kebiasaan. Oke. Apa sifat dan kebiasaan paling buruk yang pasangan punya? Mulai dari Mas, apa? Sifat dan kebiasaan aku yang paling buruk yang bagi Mas. Pertama, setiap pagi susah bangun tidur. Selalu aku yang bangunin. Ya toh? Okay, ya toh? Terus apa sih? Aib nih, aib semua. Yang paling jorok. Aku yang paling jorok. Enggak. Maksudnya sifat yang paling jelek kan, satu susah bangun. Susah suruh mandi. Terus apa ya, suka bersendawa. Excuse me. Better out than in, I always say, Fiona. Nah, itu yang bikin saya jengkel tiap hari, yakin. Aku bersendawa, oke. Kalau Mas apa? Kok nggak di? Oke, giliran aku. Kalau nggak ada lah. Ada dong. Apa ya? Jujur lu, nggak usah di neko. Apa? Kebiasaannya Mas itu apa ya? Ini yang sifat jelek kan? Kalau kebiasaan paling buruk. Iya paling buruk kan, semuanya jelek kan? Ya, itu 5 kali, kalau nggak ada berarti emang nggak ada. Tahu apa ya? Apa ya? Jangan mikir-mikir. Tunggu, apa ya? Udah hidup berhari-hari masa nggak tahu? Bertahun-tahun. Kalau mikir-mikir berarti emang nggak ada loh. Nggak ada. Oh, suka itu di Facebook, suka banget nonton video burung. Itu kan tadi aku udah. Itu tidak buruk loh. Buruk bagi aku. Itu kan ribut. Jadi oh my god guys, kalau tiap mau tidur atau mau apa itu kan dia tuh suka banget scroll Facebook, media sosial gitu kan. Terus kadang suara burung gitu, aku jadi ikut juga ngomongnya, tau nggak? Ya dah, satu udah itu, dua. Berapa? Satu aja. Kamu suka nonton video burung. Terus kedua. Jujur ini. Apa? Jujur. Apa? Jujur. Gak ada sih. Itu aja. Okay. Jadi aku yang paling buruk di sini tuh. Oke, next lagi nih. Bagaimana cara pasanganmu menghadapi suatu masalah besar? Apakah tipe memendam atau berterus terang? Jadi kalau ada masalah, Mas dipendam atau ngomong langsung sama aku kalau ada masalah? Masalah besar. Salah contohnya masalah. Ya kan selalu diomongin bareng lah, dicari solusinya bareng. Kalau aku juga gitu guys gitu. Kalau aku sih langsung emosi sih biasanya. Aku bukan tipe memendam rasa guys. Aku tipenya kalau misalnya ada sesuatu yang bikin aku jengkel, bikin aku kayak hampir emosi, aku langsung meluapkannya. Oke, jadi itu ya guys. Jadi kalau kita selama kita hidup bareng ini kita nggak pernah kayak mendam sesuatu gitu. Pasti kalau ada sesuatu hal yang gak enak dilihat pasti langsung emosi gitu. Tapi kadang kamu diam juga sih. Pasti ya diam kadang. Diam karena pusing menghadapi sifatmu. Iya kan, kadang diam gitu kan. Gitu. Udah itu pendapat kita tentang perselingkuhan. Kalau misalnya aku udah jelek gitu, kamu cari perempuan lain gak gitu? Emang udah jelek? Tidak lah. Karena insya Allah aku bukan orang tipe kayak gitu. Kalau orang yang selingkuh tuh orang yang tidak bersyukur pada pasangannya. Terus Mas sekarang bersyukur? Ya, meskipun aku sering bersendawa. Oke. Astagfirullah. Dah. Oke, fine. Oke, next. Apa pendapatnya tentang poligami? Nah, ini harus suami nih, gini. Poligami?
Itu bagus. Iya loh. Poligami bagus, yang penting bisa adil. Ini kamu mau punya istri berapa? 5, 6, 7, 8? Enggak kan, poligami kan tidak semua orang, maksudnya kan ada orang tertentu kan. Maksudnya poligami kan juga di agama kan nggak apa-apa, yang penting bisa adil ke semua istri-istrinya gitu. Yang penting juga mampu mengasih nafkah semuanya. Tapi kalau aku ajar kamu. Kayak Ya nggak tahu. Oke, next, apa pendapatnya tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga? KDRT, kok aku terus jawab ya? Hmm. KDRT dalam rumah tangga pasti itu ada sesuatu masalah. Ya kalau aku sih nggak perlu kekerasan sih, harus dicari masalahnya, kan bisa diomongin musyawarah dengan baik-baik gitu. Kalau Tapi KDRT, nggak tahu kalau yang ini kalau langsung. KDRT, kayak KDRT deh sama masku deh kadang-kadang. Kadang aku cubitin, kadang kadang gemes sih, kamu gemesin. Enggak. Kamu gemesin, makanya KDRT aku sama kamu. Bukan, kalau masalah cubit itu bukan KDRT, mungkin karena gemes, kangen. Kalau KDRT itu bertengkar itu maksudnya. Kalau KDRT yang kayak langsung biru-biru gitu Ya, badannya. ya bisa jadi itu. Kalau yang udah parah itu maksudnya KDRT, kita saling ngomong keras-keras itu sambil emosi itu juga KDRT namanya. Oh gitu. Oh. Jadi kalau cubit-cubit karena aku gemes sama kamu. Itu bukan, itu kayak bercanda doang. Terus kalau aku cubitin kamu karena kamu ketahuan beli burung, itu KDRT gak sih? Enggak, itu cuma Apa? larangan. Apa? Itu cuma. Next, apa yang akan pasanganmu lakukan jika kamu lagi punya kesalahan besar? Maksudnya apa sih? Apa yang akan pasanganmu lakukan jika kamu salah besar? Ya jadi kamu yang jawab lah, kan aku yang punya salah. Terus apa yang kamu lakukan? Misalnya aku nyolong duit. Misalnya aku nyolong duit orang gitu. Terus Mas lihat aku lagi nyolong duit orang gitu. Kamu apain aku? Ya sebagai suami yang ngasih tahu. Enggak boleh nyolong. Ya enggak, maksudnya kalau udah terlanjur ya dikasih tahu bapak, terus ya ikuti prosedur hukum. Oke guys, apa hal yang pernah membuatnya sangat marah? Apa dari kita sama tinggal bareng, apa hal yang bikin yang kamu buat sehingga aku marah banget? Ih marah, kamu tau aku? Aku yang marah, terus Mas lakukan hal apa gitu sehingga aku marah banget gitu? Enggak, biasanya kalau itu mungkin kalau aku nyimpan sesuatu yang tidak dikasih tahu, kayak apa ya, mungkin dia kayak curiga aku menyembunyikan sesuatu gitu. Intinya harus, mungkin kalau aku bohong itu mungkin dia marah gitu. Ya pokoknya kalau Mas bohong aku marah, udah itu aja. Kalau aku apa hal yang buat Mas sangat marah gitu ya? Kalau aku ya, kalau aku nggak lupa sholat. Kalau lupa sholat tuh pasti marah. Ini marah nih kalau aku lupa sholat. Bolehkah punya teman lawan jenis? Teman lawan jenis. Jadi misalnya gini, aku punya teman kuliah nih. Nah dia tuh cowok, tapi aku nggak punya apa-apa sama dia, tapi dia teman kuliah aku gitu. Tapi dia cowok gitu. Apakah aku boleh chat atau boleh nanya-nanya apa gitu sama dia atau enggak gitu? Ya nggak masalah sih, tapi kan harus sewajarnya sebatas temen, karena udah punya status bersuami kan. Ya kalau masih dalam lingkup misalnya masih wajar sebatas teman ya nggak masalah. Kalau misalnya ada temen aku yang cowok terus kemudian dia nanya kayak beasiswa, misalnya nanya kayak lowongan kerja atau kerja di Jepang tuh kayak gimana gitu kan, well it's fine gitu. Tapi kalau udah sampai kayak nanya kayak privasi aku kayaknya udah lebih apa ya, lebih privat gitu ya. Misalnya kalau misalnya adalah orang lain yang nanya-nanya kayak tentang kerjanya gimana, susah nggak, apa kamu di situ di apa-apain nggak gitu, apa enggak, itu kayaknya udah di luar batas gitu. Oke. Oke, dan ini yang terakhir. Oke. Apakah merayakan hari ulang tahun, apakah merayakan wedding anniversary? Hari ulang tahun maksudnya itu pilihan atau apa? Enggak, kalau kita selama berumah tangga kita rayain ulang tahun kita atau enggak, atau anniversary gitu kan. Kita baru
tahun ini kita Ya, bentar kalau- lagi resmi 2 tahun sih nikah ya. Cuma tahun lalu kayaknya kita adain deh. Kita coba beli cake doang. Palingan ya. Apa itu anniversary? Heeh. Enggak lah, beli Ada kue, lah cake beli yang kue, kecil. beli kue biru itu. Nah, itu cake. Setiap istri aku ulang tahun pasti aku selalu beliin sesuatu lah. Ini kan buat surprise gitu. Tapi beda guys, beda waktu PDKT. Bayangin waktu PDKT, tau gak waktu PDKT tuh dia kayak beli bunga, beli bucket bunga Astaga. gitu. Terus kuenya gede banget. Terus kuenya sampai segini tinggi ya guys, nggak bercanda ding. Oke guys, jadi itu dia sekian dari video tanya jawab Saya jawab. pasangan suami istri versi kita ya guys. Soalnya setiap pasangan itu kan pasti Punya pendapat beda-beda kan. punya pendapat yang beda-beda gitu. Jadi kalian bisa jadikan ini referensi atau tidak itu tergantung dari pilihan kalian gitu. Oke, jadi itu guys, sekian dari video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share juga videoku ke teman-teman kalian semua. Dan seperti biasa lagi guys, I'll be there and see you in the next video lagi selanjutnya. Bye bye.